Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Inilah kekayaan dibanding dunia dan isinya, tidak ada apa-apanya dibanding ketika kita diizinkan Allah melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan terus belajar ilmu agama, sehingga kita akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengamalkan agama penuh dengan kesenangan, kegembiraan. Inilah yang diharapkan bagi seorang hamba. Hanya doa dan doa kepada Allah supaya kita ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memujinya, menghadapnya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada niat dan doa, maka akan sulit untuk kita kerjakan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah marilah kita jalankan perintah-perintah Allah, kemudian kita jauhi larangan-larangan Allah. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi bila kita tidak taat kepada Allah alias bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita ini di dunia sudah susah, di akhirat bertambah susah karena tidak menjalankan perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, bisa melaksanakan apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka perlunya belajar ilmu agama. Ilmu agama adalah untuk bekal akhirat, ilmu dunia adalah untuk bekal di dunia. Siapa mencari dunia harus dengan ilmu dunia. Siapa ingin enak selama-lamanya di akhirat, maka harus belajar ilmu akhirat, yaitu agama Allah. Inilah hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mulia di dunia, harus belajar dan belajar sampai S1, S2, S3, sehingga hidupnya akan menjadi mulia di dunia. Tapi hanya di dunia, tidak ada manfaat di akhirat ketika semua kesenangan, kebahagiaan dunia ini tidak fikir untuk akhirat. Tetapi kalau umur kita, tenaga kita, seluruh yang kita miliki untuk fikir akhirat, maka dunia bahagia, akhirat juga akan bahagia. Inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diberikan, baik itu yang taat maupun yang tidak taat, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak taat, semua akan diberinya, semua yang diinginkan akan diberikan Allah, tetapi di akhirat tidak sedikit pun akan diberi. Inilah orang-orang yang rugi, inilah orang-orang yang celaka, inilah orang-orang yang selalu fikir dunia. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Allah katakan, kenapa orang itu enggak sholat tapi hidupnya juga makmur? Ini Allah sudah katakan, semua yang taat,
yang ikuti perintahku atau tidak, semua saya akan cukupi di dunia asal dia mau usaha, tetapi tidak sedikit pun aku berikan di akhirat. Tapi orang yang iman, orang yang Islam, yang melaksanakan perintah Allah di dunia diberi, di akhirat juga tambah nikmatnya, akan diberikan yang kebahagiaan yang kekal abadi. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir akhirat, dunia akan kita dapat, akhirat kita dapatkan. Untuk itu para jemaah, tidak bosan-bosan saya mengajak kepada diri saya untuk selalu memakmurkan masjid Allah ini, supaya kita nanti di akhirat bahagia yang selama-lamanya. Kalau kita ini istiqomah ke masjid, maka seluruh kehidupan kita, anak kita jadikan anak yang soleh, istri kita menjadi istri soleha, dan keluarga kita akan selalu dapat barokah dan doanya para malaikat. Inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu memakmurkan masjid. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan menyampaikan tema tentang sebab-sebab husnul khotimah, supaya kita ini mendapatkan kematian yang baik, kematian yang seperti menemui hari raya. Maka mari kita pelajari bersama resepnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita di dunia ini untuk diuji. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah, kita dihantarkan ke dunia ini hanya untuk diuji sama Allah. Jadi kita hidup di dunia ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita sukses, supaya kita bahagia, maka harus kita ikuti cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lulus ujian adalah orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah. Jadi orang yang lulus ujian Allah di dunia ini menggunakan umurnya untuk ketaatan kepada Allah. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk selalu memakmurkan masjid. Sudahkah kita memakmurkan masjid? Kalau belum, berarti kita tidak akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Dan kita ini supaya matinya husnul khotimah harus mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang siang dan malam memikirkan agar bisa menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga akhirnya mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi siang dan malam ini yang kita pikirkan bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bisa mengikuti perjalanan kehidupan Nabi, dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, sehingga nanti mati dalam keadaan berpegang pada kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau kita ini terbiasa di dunia ini melantunkan kalimat La ilaha illallah, maka saat kematian juga akan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap selesai sholat kalimat La ilaha illallah harus kita lantunkan minimal 100 kali, supaya kita nanti ketika meninggalkan dunia ini diberikan kematian yang membahagiakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hidup dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah matinya juga dalam keadaan iman dan Islam. Jadi siapa saja yang hidupnya dalam keadaan iman dan Islam, maka matinya juga akan dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, kecuali apabila dia mempunyai simpanan-simpanan keburukan dalam hatinya dan belum dibersihkan sebelum kematiannya. Jadi kalau kita ingin kematian yang sukses, maka keburukan-keburukan di hati kita harus kita bersihkan, harus kita hilangkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Supaya hati ini menjadi lembut, maka zikirnya adalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Setiap selesai sholat 100 kali akan dilembutkan hati kita. Yang keras akan menjadi lembut,
menjadi kasih sayang. Sebagaimana iblis laknatullah alaih, dahulu dia siang dan malam beribadah kepada Allah, tetapi ternyata dalam hatinya ada simpanan-simpanan keburukan, yaitu sifat sombong dan membangkang perintah Allah, sehingga akhirnya ibadah-ibadahnya yang kelihatannya bagus tidak ada manfaatnya sama sekali. Su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah diberi contoh oleh Allah, iblis laknatullah, dia adalah orang yang taat kepada Allah, tapi hanya satu kali membantah perintah Allah, maka dia dilaknat oleh Allah menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Jadi kita kalau tidak mau mengikuti perintah Allah, maka mendaftarkan diri menjadi penduduk neraka yang abadi, menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadikan api bakar di neraka jahanam. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, supaya kita tidak dijadikan bahan bakar api neraka, maka kita ikuti apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan kebaikan, kita juga harus selalu khawatir jangan sampai kebaikan-kebaikan tadi hilang dalam diri kita. Jadi walaupun kita ini sudah baik, terus berdoa kepada Allah, jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita miliki ini hilang, maka harus sering berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan seseorang itu kebaikan apabila dia mengamalkan dengan istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, supaya iman dan Islam kita ini tetap dalam hati sampai kita mati, maka di antara usahanya adalah di samping kita menjalankan agama, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita ini ada iman Islam ini, kalau tidak dilambari dengan doa, maka akan hilang keimanan di dalam diri kita. Rasa malas untuk mematuhi perintah Allah akan hilang, karena kita tidak pernah berdoa. Setelah sholat itu adalah doa yang mustajabah. Gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah. Inilah yang tidak diketahui oleh para jamaah sekalian, bahwa setiap selesai sholat semua doa diijabah oleh Allah. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita dianjurkan berdoa dan berdoa kepada Allah seperti doanya Nabi, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Itulah doa yang diajarkan baginda Nabi. Setiap sholat, selesai sholat kita lantunkan, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Ini harus kita baca terus menerus supaya kita ini diberikan oleh Allah iman yakin di hati ini tidak sampai lepas, sehingga mengamalkan agama penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan. Kalau kita lambari dengan doa, maka setelah sholat biasakan untuk berdoa, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikron kasyiron. Kalau kamu zikir yang banyak, tidak ada batas, semampumu. Supaya apa? Supaya hatimu menjadi terang, hatimu dipenuhi dengan cahaya iman. Maka perlu adanya zikir kepada Allah, perlu adanya doa kepada Allah. Kalau kita tidak mau berdoa, tidak punya niat untuk menjadi orang baik, maka sampai meninggalkan dunia ini tidak akan mendapat kematian yang husnul khotimah. Supaya mendapatkan mati husnul khotimah, kita dianjurkan, diperintahkan Nabi untuk berdoa kepada Allah seperti yang dicontohkan doanya Nabi, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita punya iman yakin, hati kita terang, dipenuhi dengan cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi kita ini kalau mau berdoa, doa ini, maka orang-orang yang selalu menunggu sampai imam berdoa, maka itulah orang-orang yang dapat doanya para malaikat dan doanya seluruh umat sedunia. Maka harus kita tunggu sampai imam berdoa, maka kita akan mendapatkan iman yang sempurna, sebagaimana Allah ajarkan doa di dalam surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah doa-doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau menghadiri majelis ilmu, sampai mati pun sholat kita tidak akan ada perubahan, sholat kita tidak ada ketingkatan yang lebih baik. Maka supaya kita ini menjadi imannya naik, tiap hari naik, maka setiap sholat banyaklah berzikir dan tunggu sampai imam berdoa. Karena doanya imam dalam suatu perkumpulan, kata Allah, siapa yang mengamini seorang imam, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan seluruh hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap selesai sholat menunggu imam sampai berdoa, maka doa lebih dari 3 orang yang diamini, maka doanya itu makbul. Di situ ada doa para wali dan para malaikat. Itulah hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Jadi orang berdoa yang lebih dari 3 orang itu diantaranya adalah para wali-wali Allah dan malaikat-malaikat Allah yang akan mengamini, sehingga doa itu makbul, doa itu naik ke langit langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap doa usahakan untuk selalu berjamaah mengamini imam. Nah inilah yang tidak kita ketahui, biasa-biasa saja kelihatannya remeh, maka fadilah dan manfaatnya akan berefek nanti di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara supaya kita mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, maka banyak berdoa kepada Allah. Dan diantara asbab husnul khotimah adalah dengan kita mencintai orang-orang soleh. Jadi mencintai orang-orang soleh itu menjadi asbab hidayah kita ini mati husnul khotimah. Melihat orang berangkat menuju masjid hatinya gembira, ini yang akan mengakibatkan kita menjadi dimatikan dalam keadaan yang baik. Apalagi melaksanakan perintah Allah dengan istiqamah, maka Allah akan memberi keberkahan kepada hidupnya. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabah. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi kita ini kalau cinta ulama, cinta kiai, cinta orang-orang soleh, maka ketika nanti kita di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Inilah manfaat kita mencintai orang-orang soleh. Jadi jangan sampai kita membenci orang soleh, membenci saja anak keturunan kita tidak akan diberikan keturunan yang soleh-solehan. Maka membenci para ulama itu sangat bahaya dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan husnul khatimah supaya kita mati dalam keadaan iman dan Islam, yaitu dengan kita menjaga amalan. Jadi supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah harus menjaga amalan. Kalau kita diberikan
kebahagiaan, kita makin rajin mengerjakan sholat, diberi harta banyak, semakin banyak mengerjakan sholat berjamaah. Inilah semakin diberi kebahagiaan, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga semakin diberi kesusahan, semakin mendekat kepada Allah. Inilah orang-orang yang punya fikir iman lurus. Orang-orang yang ditolong oleh Allah, diizinkan oleh Allah menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seluruh umatnya Nabi Muhammad ini ke dalam surganya Allah. Bagi orang-orang yang mau kembali ke surga, dan bagi yang tidak mau akan menjadi bahan bakar api neraka, yaitu orang-orang yang tidak taat dengan perintah Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah, kita harus menjaga amalan, karena diceritakan dalam sebuah hadis, barang siapa tentang hari Jumat tidak sholat 3 kali di hari Jumat, maka hatinya akan buntu, hatinya akan mati. Jadi kalau kita sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hati kita akan dikunci oleh Allah, tidak akan bisa menerima kebaikan, tidak akan bisa menerima iman yakin kepada Allah. Bila hati ini sudah mati, maka dikhawatirkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang buruk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mati dalam keadaan baik, harus menjaga amalan. Seperti sholat subuh ini, alhamdulillah sudah ramai sampai di luar, berarti Allah berikan hidayah kepada kita semua. Maka tetangga kanan kiri kita harus kita ajak, karena hidup ini sementara, tidak lama. Supaya hidup bahagia selama-lamanya di akhirat, maka kita harus memakmurkan masjidnya Allah. Jangan sampai kita sholat itu di rumah bagi laki-laki, karena sholat di rumah tidak ada sholat baginya, kata Rasulullah. Jadi sholat di rumah itu nggak ada sholat baginya. Ini yang harus kita tanamkan, kita tancapkan, bahwa sholat di rumah bagi seorang laki-laki tiada sholat baginya, kata Rasulullah. Ini adalah Rasulullah yang menyampaikan. Katanya kita iman kepada Rasul, apa yang disampaikan Rasul kita tidak lakukan, berarti Islam kita menjadi batal, karena tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku Nabi ini sebagai Nabi utusan Allah, tapi kita tidak ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, berarti kita tidak yakin akan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan di antara jalan husnul khatimah yaitu kita menjaga makanan kita. Dan makanan kita ini juga harus kita jaga. Kita makan yang haram harus kita jauhi, kita cari yang halal. Kalau kita ini malas ibadah, berarti kita ini tercampur dengan yang subhat, yang haram. Oh, saya ini kok malas sholat, berarti ada yang subhat, ada yang haram yang saya makan. Maka saya akan tobati dengan minta, berdoa kepada Allah supaya saya ini dalam hidup yang sesaat, yang sementara ini mencari yang halal saja. Kita makan perkara yang sudah jelas halalnya. Jadi yang tidak halal jangan sampai kita makan. Kalau kita makan hal-hal yang tidak halal, maka menjadikan hati ini malas untuk diajak beribadah kepada Allah. Dan jangan sampai kita makan yang haram, karena makan makanan yang haram ilal, makan makanan haram bila kita tidak benar-benar bertobat kepada Allah, akan menjadikan gelapnya hati kita. Jadi kalau kita ini makan makanan haram, akan menjadikan hati kita ini menjadi gelap. Jadi diberikan nasihat itu tidak akan masuk, yang difikirkannya dunia, dunia dan dunia, padahal dunia adalah untuk ujian bagi manusia. Sedangkan yang lulus adalah orang yang mengamalkan agama, yang fikir agama, sehingga menjadikan kita ketika kita hanya memikirkan dunia, hati kita menjadi mati,
sehingga menjadikan kita bingung ketika sakaratul maut. Jadi orang yang selalu memakan makanan haram, maka saat mati kematiannya bingung. Saat sakaratul maut itu menjadi kebingungan sehingga sulit untuk menghadapi sakaratul maut. Ini bagi orang-orang yang memakan makanan yang haram. Maka harus kita jauhi sebisa mungkin supaya apa yang kita makan untuk anak kita, untuk istri kita menjadi anak yang diberkahi Allah, istri yang diberkahi Allah. Maka jauhi dari makanan-makanan yang haram. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan asbab-asbab husnul khatimah. Ringkasnya, bila kita siang dan malam selalu usaha mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pantas berharap mati di jalan beliau. Jadi kalau kita ini sudah taat kepada Allah, minta mati husnul khotimah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, meninggal dalam memperjuangkan agama. Alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, wafat dalam keadaan sholat. Alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an, wafat ketika membaca Al-Quran. Dan alangkah untungnya bila kita meninggal seperti wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, wafat ketika sholat subuh. Semua itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Jadi kalau kita menjaga amalan akan diberikan kematian yang baik, kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian yang husnul khotimah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu an setiap malam menangis. Jadi Sayyidina Hasan Basri ini tiap malam menangis. Maka ketika ditanya, kenapa Tuan kok terus menangis tiap malam? Dosa apa yang Tuan tangisi? Beliau menjawab, aku tidak menangisi dosaku wahai Tuan, tetapi yang aku tangisi adalah apakah aku bisa mati dalam keadaan iman atau tidak. Ini ulama besar tiap malam menangis, khawatir kalau mati tidak dalam keadaan iman. Bagaimana dengan dari kita yang amalannya biasa-biasa saja, kemaksiatan banyak? Maka supaya kita ini diampuni dosa-dosa kita, ditolong oleh Allah, maka kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun amalan seorang, bila mati dalam keadaan iman dan Islam, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Maka pada hari yang mulia ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman Islam di dalam diri kita ini, begitu juga keluarga kita dan umat Islam semuanya ditolong oleh Allah. Semoga semua umat Islam di kampung kita ini, di KPR Baron ini ditolong oleh Allah supaya bisa menjaga agama, mengamalkan agama Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman juga. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci sukses bagaimana supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu menjaga amalan kita. Menjaga amalan kita yaitu sholat kita. Bagi laki-laki ini terus saya sampaikan apa yang disampaikan Nabi sebelum wafat, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. 3 kali dilafatkan Nabi ketika akan meninggalkan dunia ini. Itulah pentingnya sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Sesulit apapun, serepot apapun, sesibuk apapun kita, seburuk apapun kita, kalau waktunya sholat,
kita sisakan waktu untuk menghadap Allah, kepada Allah, supaya kita ini ditolong oleh Allah, karena manusia ini tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa apa-apa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil mutahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.